Kita lanjut kembali pelajaran fikih praktis kita di bab toharoh. Kemarin sudah kita bahas tentang bab apa? Najis ya. Kemarin sudah kita bahas tentang definisinya najis dan juga macam-macamnya najis yang ada 7. Hafal nggak kira-kira nih? Kalau nggak hafal ya hafalin lah. Ya hafalin ya. 7 kok, cuma 7 aja. Masa nggak bisa ngafalin? Baik, kita langsung lanjutkan kajian kita. Jadi kemarin sudah dijelaskan 7 najis itu. Nah sekarang ada lagi yang poin yang ketiga tentang najis ini. Ada sebuah kaidah atau cara berpindahnya najis dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari satu tempat ke tempat lainnya. Gimana najis itu bisa berpindah? Maka dijelaskan najis itu akan dikatakan berpindah jika najisnya basah atau sesuatu yang menyentuh najis itu basah. Jadi salah satunya basah, maka najis akan berpindah. Tapi kalau sama-sama kering, ada najis nih, gelondongan najis. Ini najis, tangan kita kering, najisnya kering. Kalau kesentuh misalnya, nah ini enggak pindah najisnya, enggak najisnya di sini jadi ke tangan enggak. Kalau sekadar nyentuh. Paham ya? Jadi berpindahnya najis adalah jika salah satu dari najis atau sesuatu yang menyentuh najis itu ada basah. Nah, kalau sama-sama kering enggak jadi najis pindahnya. Enggak jadi berpindah najisnya. Baik, itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, sesuatu yang semula diyakini tidak, mohon maaf, sesuatu yang semula diyakini suci tidak berubah menjadi najis kecuali dengan terkena sesuatu yang diyakini kenajisannya atau dilihat oleh mata kepala kita sendiri, itu ada najisnya. Nah ini contoh nih, misalnya ini biasanya banyak di rumah-rumah orang nih. Kadang di rumah-rumah itu ada kucing berkeliaran. Ke dapur, kadang ke ruang tamu, kadang di kursinya, kadang apa. Ya. Nah yang semula diyakini suci itu, nggak bisa kita mengatakan bahwasanya, wah itu di pojok sana ada najis kucing. Ada kotoran kucingnya. Gak bisa kita mengatakan begitu kecuali kita melihat sendiri kucing kok empuk di situ atau kucing kok buang air kecil di situ. Nah ini gitu ya, paham ya? Jadi nggak bisa kita mengatakan oh itu di situ ada najisnya. Makanya suatu ketika kita pernah main ke rumahnya seseorang, kita kepengen wudhu di belakang, sama tuan rumahnya suruh pakai sendal. Saat Afan ini pakai sendal aja. Loh kenapa pakai sendal bu? Iya soalnya sering kucing lewat. Takut ada najisnya. Nah ini kalau udah takut ada najisnya, karena nggak yakin ada najisnya, ya berarti ini nggak najis. Ya jadi nggak ada di situ, nggak ada yang najis. Kecuali kalau tahu oh itu kencing ada bebasahan itu kucing habis kencing di situ. Nah maka ini menjadi najis bidukumi. Toh orang pun kalau seandainya ada kucing bolak-balik di rumahnya, kalau tahu ada najisnya, kalau orang yang benar sih ya, kira-kira diapain? Ya dibersihkan ya, bener nggak? Nah ini jadi takut ada najisnya, kayaknya ada najisnya, ini nggak berlaku ini. Jadi kaidahnya adalah sesuatu yang diyakini semula suci tidak akan bisa menjadi najis kecuali dengan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Oke, taib ya. Kemudian setelah itu nanti kita pembahasannya adalah pembagian najis. Yang kemarin yang 7 najis tadi kemarin. Nah kita rinci nanti dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Ada najis mukhaffafah, ada najis mughalladhah, ada najis mutawassithah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Kalau mughalladhah najis yang berat. Mutawassithah tengah-tengah.
Maksudnya apa najis yang di sini pembagian 3 ini? Nah, pembagian najis yang ketiga ini maksudnya adalah kita mengetahui membedakan cara mensucikan najis tersebut. Kalau ringan berarti cara nyucikannya ringan. Kalau berat berarti cara nyucikannya berat. Walaupun hakikatnya nggak berat aslinya sih. Cuman ada tambahannya aja gitu. Kalau mutawasito berarti ya standar lah. Ya kayak biasa aja gitu. Nah maka apa saja ini najis yang ringan ini. Najis yang mukhafafah. Mukhafafah ada syaratnya ada 3. Najis mukhafafah syaratnya ada 3. Yang pertama mukhafafah ini syaratnya kencingnya bayi yang laki-laki. Kencingnya bayi laki-laki. Bayi ya bayi. Laki-laki. Bukan bagi perempuan. Kalau perempuan bayinya najisnya bukan mukhafafah tapi mutawasitoh. Lah Allah nggak ada. Ya. Mutawasitoh. Kemudian yang kedua umur bayi laki-laki tersebut itu belum mencapai 2 tahun hijriyah. Ntar lagi kita masuk bulan hijriyah nih. Tahun baru hijriyah. Kemudian yang ketiga belum makan apa-apa kecuali ASI. Air susu ibu. Ini biasanya kalau begini nih. Biasanya bayi usia di bawah 6 bulan. Biasanya ya. Karena biasanya kalau yang udah 6 bulan itu diajari makan ya. Atau makan gorengan, makan tempe, serabi. Ya. Nah ini apa? Bayinya di bawah 2 tahun. Kalau seandainya ada aja 2 tahun bayinya, setahun 8 bulan misalnya. Belum makan apa-apa. Belum makan gorengan, belum makan apa-apa. Suka kecuali ASI. Nah ini namanya mukhafafah. Nah gimana cara nyucikannya? Cara menyucikan kencingnya bayi yang laki-laki belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Itu cara menyucikannya adalah ringan dengan cukup dengan dicipratkan, dipercikkan air. Ini air nih, basahin air, plek. Ya. Nah ini, udah, dicipratin aja, selesai. Sampai merata. Kalau ini kena ompol nih, kena ompol bayi, selesai. Ya, itu adalah najis mukhafafah. Nah insya Allah kita akan lanjutkan di pembahasan tentang najis. Cara mensucikan najis mughalladhah di pertemuan berikutnya. Dan seperti biasa kita sudah bikin grup tanya jawab fikih untuk lanjutan dari daras ini, kajian ini. Nanti bisa dilontarkan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada seputar fikih. Ya, dan yang jawab nanti bukan hanya saya, nanti ada yang lain juga atau dari teman-teman yang bisa menjawab langsung bisa. Jadi latihannya di situ. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.